Perkenalkan, nama saya Juniarto Kurniawan. Saya dari siswa batch 9. Nah, di sini saya akan memaparkan proyek saya terkait dengan credit scoring project. Yang pertama adalah mengenai outline yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama introduction atau background, yang kedua workflow, yang ketiga hasilnya, conclusion, selanjutnya itu recommendation dan reference. Nah, jadi bisnis problem atau background yang saya ambil adalah usaha perbankan adalah suatu usaha yang dimana dia itu menyalurkan dana yang dihimpun kepada debitur dalam bentuk pinjaman. Nah, salah satu risiko yang sering dijumpainya itu risiko dalam menyalurkan pinjaman itu, yaitu risiko kredit yang merupakan risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sehingga dapat menggerus profit perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit yang baik itu dapat meminimalisir risiko pada level tertentu sehingga bisnis menjadi lebih optimal. Nah, pada salah satu bisnis konsumer yaitu kartu kredit, manajemen risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode credit scoring. Nah, itu sebuah penilaian dijadikan dasar pertimbangan bagi pemberi pinjaman sebelum menyalurkan dana pinjaman ke peminjam. Tujuan dari objektif ini adalah memberikan model yang baik serta menghasilkan skor yang dapat menurunkan tingkat kredit yang bermasalah. Nah, workflow yang saya lakukan yaitu yang pertama data gathering, yang terdiri dari data understanding, yang kedua yaitu sample splitting. Ya, kita akan memisahkan menjadi train dan test. Yang ketiga adalah EDA yang terdiri dari dua, yaitu univariate dan multivariate atau bivariate. Yang keempat yaitu initial character analysis. Itu nanti kita akan melakukan binding dan pembobotan serta information value. Selanjutnya setelah selesai yaitu kita melakukan desain scorecard. Nah, kita melihat logical trend, independent testnya bagaimana. Setelah itu kita akan pre-processing data, kemudian kita masuk ke initial logistic regression dan kita memilih model terbaik menggunakan base selection itu. Setelah kita memilih model terbaik, nanti kita lakukan evaluasi, yaitu dengan cara melakukan prediksi pada tes dan train data. Dan kita juga nanti akan melakukan model adjustment setelah dilakukan evaluasi. Nah, setelah itu semua selesai, kita akan membuat scorecard development, yaitu membuat scorecard, terus membuat predict score dan juga setting cutoff. Pertama itu data. Data ini kita terdiri dari 11 variabel, di mana terdapat satu variabel respon yaitu credit status, accept atau reject. Dan selanjutnya ada 3 variabel terkategori yaitu jumlah tanggungan, pendidikan, sama self-employed, serta 7 variabel prediktor dengan kategori numerik yaitu income penghasilan tahunan, jumlah pinjaman yang diajukan, loan termnya, jumlah asetnya, serta jumlah asetnya itu terdiri dari residential, komersial, luxury, and bank aset. Nah, selanjutnya kita lakukan sample splitting. Nah, kita split menjadi data training dan testing dengan size-nya 0,2, di mana 0,2 untuk tes dan 0,8 untuk train. Sehingga data yang kita peroleh sebanyak 3.145 train data dan 854 test data. Nah, terus kita lihat proporsinya, yaitu untuk proporsi reject dan accepted untuk masing-masing data relatif sama di data train dan di data test, yaitu 0,62 untuk di accept dan 0,37 untuk di reject. Nah, selanjutnya kita lakukan exploratory data analysis yang univariate. Nah, kita ambil contoh untuk 3 variabel kategorik, yaitu jumlah tanggungan, education, sama self-employed. Nah, dari ketiga itu kita dapat menyimpulkan bahwa ketiganya memiliki karakter yang sama di antara masing-masing kategorinya. Contoh untuk yang education itu proporsi accepted-nya dibanding dengan rejected-nya itu untuk graduate memiliki besar yang sama dengan yang not graduate. Kira-kira seperti itu. Nah, hal ini berlaku untuk masing-masing kategori pada education sama self-employed. Nah, untuk yang numerik kita coba ambil contoh untuk yang income annum dan loan amount. Nah, ini dari distribusinya terdapat bahwa kedua memiliki karakteristik distribusi yang sama, yaitu pola distribusi untuk status rejected memiliki kemiripan dengan yang accepted untuk kedua variabel prediktor.
Sekarang kita gini mungkin lebih tepatnya lakukan analisa bivariate analysis. Nah, di sini kita akan melihat tabel multikolinearitas antara beberapa variabel. Nah, kita lihat hampir seluruh variabel itu mengindikasikan variabel yang cukup kuat, yaitu di atas 0,5. Hanya beberapa yang mempunyai kekuatan yang lemah, khususnya di long term. Long term itu jika kita korelasikan kepada variabel lain, dia punya hubungan yang sangat lemah. Selanjutnya yaitu kita melakukan inisial karakter analisis, yaitu melakukan binning. Jadi binning ini sama aja kita lakukan suatu bentuk discretization atau kategorisasi, yaitu merubah variabel yang numerik menjadi variabel yang kategorik dengan cara memberikan batas atau bin kepada tiap-tiap nilai dari variabel itu. Nah, di sini contoh data yang sudah kita lakukan bin. Terdapat sebuah ditujukan dengan adanya sebuah range pada setiap variabel-variabelnya. Nah, setelah kita lakukan binning, kita lakukan pembobotan, yaitu untuk memberikan bobot yang proporsional pada setiap kategori dari semua variabel prediktor. Kita boleh di tabel yang sebelah kiri ini ada beberapa bobot. Contoh untuk yang income 6 sama 6 itu sudah dibobotin masing-masing sesuai dengan kategori binning tadi. Selanjutnya yaitu information value, untuk menjelaskan informasinya dari 10 variabel prediktor, hanya satu yang memiliki informasi value yang cukup lemah, yaitu long term. Sementara variabel lain itu malah lebih buruk, yaitu unpredicted. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat membuat desain scorecard dengan cara yang pertama melihat trend dan business consideration. Kita akan melihat logical trends-nya dengan membuat plot. Secara umum dari 3 plot ini, contoh dari 3 plot ini cukup bervariasi dan dapat dikatakan adalah sesuai dengan business consideration. Setelah itu kita lakukan perform independent test untuk melakukan apakah masing-masing prediktor mempunyai independensi terhadap variabel respon. Nah, dari 10 variabel yang kita uji independent testnya, ternyata hanya 2 yang tidak independen, sisanya adalah independen. Nah, setelah kita membuat independent test, kita lakukan preprocessing data. Preprocessing data ini dilakukan pada baik kedua data, pada data train dan data test, dengan cara mereplace data train menjadi data yang sudah terboboti. Jadi tadi kita sudah buat bobot berdasarkan bin tadi, nah itu nanti kita replace sesuai dengan kategori yang sudah kita buat di awal. Nah, setelah itu kita buat initial logistic regression. Nah, initial ini maksudnya kita akan membuat kombinasi dari beberapa model regresi dari kombinasi beberapa prediktor. Nah, seperti tabel-tabel kiri ini, ini adalah misalkan untuk tabel yang prediktor 1 itu berarti kombinasi prediktor yang pertama menghasilkan recall 0,52. Untuk yang kedua itu kombinasi prediktor 0 dan 1, berarti yang pertama dan kedua menghasilkan 0,58, dan selanjutnya sampai kombinasi dari 10 variabel prediktor secara bersamaan. Nah, dari total 10 prediktor ini kita dapat melihat base-nya. Base-nya itu di berapa? Di recall 0,58 dengan prediktornya itu number of independence, education, sama residential asset value. Nah, jadi ini merupakan satu kandidat dari base model yang akan kita gunakan ke depan untuk melakukan regresi. Nah, setelah itu kita lakukan regresi dari yang base model tadi yang sudah kita pilih itu, dan kita dapat nilai estimasinya sebagai berikut. Nah, setelah kita melakukan regresi dengan base model tadi, kita selanjutnya melakukan evaluasi dengan cara melakukan predik pada train dan test. Dari model selection ini kita melihat bahwa sensitivity atau recall score dari base dan model adalah 0,56 dan train adalah 0,55. Nah, itu artinya model dapat memprediksi sekitar 0,50-an
rejected aplikan. Nah, kita masih punya 44 kita masih punya sekitar 44 dalam misklasifikasi yang artinya cukup besar. Nah, sehingga base model ini dapat dipertanyakan lagi nih. Sebenarnya itu udah pasti base apa belum nih? Karena recall-nya tadi kan cuma 0,50-an. Nah, kita selanjutnya melakukan membandingkan base model yang tadinya cuma 3, kita membandingkan juga pada base model yang 10 sebenarnya kita masukkan semua 10 prediktor itu. Nah, maka selanjutnya adalah kita membuat model adjustment. Nah, karena tadi kita anggap model dengan 3 prediktor itu belum cukup, kita coba untuk lakukan model langsung dengan 10 prediktor yang ada. Nah, ini beberapa alasan untuk kita melakukan model adjustment, yaitu mereka rentan terhadap perubahan kalau yang prediktornya dikit, dan secara umum itu memang secara baik praktisnya itu prediktor untuk skor pada itu tidak terlalu sedikit, ada di 8 sampai 15 variabel. Nah, makanya itu kita buat model dengan 10 prediktor dengan hasil seperti tabel di kanan, hasil estimate-nya seperti tabel di kanan. Nah, setelah kita membuat itu, kita lihat lagi sensitivity-nya. Setelah dilakukan pemodelan dengan 10 prediktor, ternyata sensitivity-nya juga tidak berubah terlalu jauh. Itu berarti yang artinya pada model dengan 3 prediktor maupun 10 prediktor itu tidak mempunyai perbedaan yang terlalu jauh, sehingga langkah baiknya jika kita menggunakan model yang menggunakan 10 prediktor ke depannya, karena itu juga akan memberikan informasi yang lebih dan itu juga tidak akan sensitif terhadap perubahan-perubahan data dibandingkan yang 3 prediktor tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan predict score dengan yang 10 dengan model dengan 10 prediktor. Nah, ini kita lihat bahwa distribusi total skornya itu hampir membentuk distribusi normal. Saya katakan hampir ya, karena banyak mengumpul di poin sekitar 200. Nah, selanjutnya tadi setelah kita lakukan predik itu, kita juga memberikan poin untuk melihat total skor yang akan diadakan, yang telah dibuat. Misal untuk karakteristik income 6, income annum di mana dengan income annum antara 200.000 sampai 270.000 dia akan punya skor sebanyak 21. Dan income annum di 270 sampai 510 punya skor 19, dan itu seterusnya ke bawah, sehingga kita coba tes kepada train data. Untuk itu kita lihat total berapa skor dari train data maupun tes data. Itu dapat dilihat di sebelah kanan. Untuk train data itu skornya rata-rata berada di angka 190 sampai 210. Untuk tes data juga di besar segitu, dengan artian bahwa skor pada train data dan tes data pada menggunakan model yang sama tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih dari yang tadi itu cut off berapa sih yang bagus. Nah, itu kita coba membuat grafik antara expected approval rate sama expected pay rate. Jika kita lihat di titik pertemuannya atau titik potongnya, dia ada di 200 kurang, sehingga yang artinya telah terjadi perubahan dari approve menjadi reject itu di cut off sekitar 200, sehingga kita dapat simpulkan untuk cut off yang disarankan adalah sekitar untuk 200. Nah, sekarang kita akan tes real case itu. Misalkan kita akan input masing-masing prediktor. Misalkan bank aset value-nya ada 9 juta, commercial assetnya ada 18 juta, dan education-nya graduate. Nah, seperti tabel itu, semua variabel kita input. Ternyata kita dapat mengeluarkan credit score sebesar 172, di mana 172 itu lebih kecil dari 200, sehingga skor itu sehingga aplikasi itu akan kita reject. Jadi inti dari membuat credit score adalah dari analisisnya ini adalah kita berdasarkan variabel-variabel tersebut, kita buat model itu akan menghasilkan sebuah skor gabungan atau total skor. Nah,
di mana setelah skor itu akan kita buat cut off atau batas antara reject dan approve gitu. Di sini kalau di sini total credit score-nya sebesar 172, berarti aplikan itu berdasarkan yang tadi cut off kita setting sebesar 200, maka dia di reject gitu. Konklusinya pertama yaitu simpulan dari analisa kita adalah kita melakukan prediksi menggunakan metode regresi logistik dengan 10 variabel yang terdiri dari 3 variabel prediktor kategorik dan 7 variabel prediktor numerik. Berdasarkan pemilihan tadi, dengan metode forward kita memodel 3 terbaik dengan 3 variabel prediktor, yaitu independence, education, dan residential asset value. Namun dengan model dengan 3 variabel berdasarkan preparasi dasar terlalu sedikit dan sensitif perubahan data, serta tadi kita bandingkan dengan 10 variabel prediktor menghasilkan risk score yang tidak terlalu signifikan, itu sebesar 50, sehingga kita dapat sarankan kita akan gunakan 10 prediktor itu dalam pembangunan scorecard. Dari hasil pembuatan dengan scorecard tadi dan mengeluarkan poin, diperoleh cut off yang terbaik itu direkomendasikan di skor 200. Selanjutnya, rekomendasinya, analisa atau pemodelan ini memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah jumlah loan approval dan rejected tidak terpaut cukup jauh, seperti common yang terjadi pada scoring rejected rate hingga 35%. Kedua, berdasarkan informasi value, hampir seluruh prediktor memberikan hasil unpredictive, kecuali long term. Ini membuat analisa ini memiliki kelemahan. Yang kelemahan yang ketiga yaitu independent testnya juga hampir seluruh prediktor memberikan hasil yang independen kecuali tumpangan. Memang kalau berdasarkan referensi, regresi logistik tidak mensyaratkan variabel yang berhubungan atau not independent, tapi langkah lebih baik apabila seluruh variabel memiliki hasil yang tidak independen. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah perbaikan pada yang pertama adalah pada data dengan melakukan penambahan jumlah data sehingga hasil akan lebih representatif. Kalau sedang proses analisa dapat dilakukan perbaikan pada proses, misalkan pada proses binning itu kan kita tetap melakukan pembobotan. Kalau yang tadi berdasarkan sistem, kita coba melakukan pembobotan dengan cara expert adjustment atau berdasarkan masukan-masukan dari para profesional atau rekomendasi para ahli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.